Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu tanggal 19 Maret 2023 tertulis di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yohanes 9 adalah sebuah narasi tentang penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang buta sejak lahir. Akan tetapi sebetulnya yang menjadi fokus dari Yohanes 9 ini bukanlah persoalan penyembuhan, melainkan sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana Yesus hadir untuk mereformasi konsep-konsep kebenaran yang telah usang, serta bagaimana Yesus merengkuh orang buta yang disembuhkan, yang dimarginalisasi oleh para pemuka agama Yahudi. Yohanes pasal 9 dimulai dengan pertanyaan para murid yang bersifat stigmatis dan judgmental. Pertanyaan para murid kepada Yesus yang bersifat stigmatis karena mereka mempertanyakan tentang siapakah yang berbuat dosa sehingga orang-orang tersebut terlahir buta. Tampaknya ini adalah pemahaman klasik dalam tradisi Yudaisme yang cenderung melihat sakit penyakit, disabilitas, kekalahan dalam perang, bahkan kemiskinan sebagai tulah yang diakibatkan oleh keberdosaan. Oleh karena itu, bagi para murid, ketika melihat sesama mereka yang mengalami disabilitas, maka dalam pikiran mereka, itu pasti merupakan hukuman Allah. Ternyata itu tidak bagi Yesus. Yesus justru mengubah paradigma para murid dengan menyatakan bahwa kebutaan yang dialami oleh orang tersebut bukan diakibatkan oleh dosa, melainkan justru sebaliknya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan di dalam orang buta tersebut. Saudara yang terkasih, pembukaan Yohanes 9 ini dimulai dengan sebuah paradoks. Yesus membalikkan perspektif lama para murid yang sudah usang. Bahkan tidak hanya pada pembukaan. Dalam penutup Yohanes 9 pun, Yesus melakukan hal yang serupa, yaitu menyatakan mereka yang melihat adalah yang buta, dan mereka yang buta justru melihat. Menarik sekali. Yesus tampak melakukan reformasi pemikiran besar-besaran. Yang buta malah dikatakan melihat, dan yang melihat malah dikatakan buta. Penghakiman orang-orang Yahudi terhadap orang buta yang disembuhkan, bahkan pernyataan mereka yang menuding dan merendahkan orang buta tersebut sebagai orang yang lahir dalam dosa,
bahkan mengusir orang buta tersebut, justru melimpahkan bara api ke atas kepala mereka. Jika kita membaca baik-baik dan dengan penuh perenungan mengenai pernyataan Yesus dalam ayat yang ke-39, maka Yesus terlihat sangat emosional. Yesus tampak hadir tidak hanya sebagai sosok yang merengkuh orang buta tersebut, tetapi juga sosok yang sangat membenci penghakiman. Ia membenci tindakan-tindakan menghakimi. Secara konsisten, Yesus menolak segala sikap yang menghakimi. Para murid maupun orang-orang Farisi tidak lepas dari sikap yang menghakimi. Yang berbeda adalah penolakan orang-orang Farisi untuk meluruskan fundamentalisme mereka yang telah usang, sehingga penghakiman dari Yesus pun menimpa mereka. Mereka yang katanya melihat ternyata buta. Mereka yang katanya orang benar ternyata hidup dalam dosa. Sungguh ironis. Saudara yang terkasih, menjadi pelajaran penting bagi kita untuk hati-hati dalam menghakimi. Bahkan tidak perlulah kita menghakimi, karena penghakiman bukan milik kita. Ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, salah satu hamba Tuhan sempat mengeluarkan statement yang sangat bersifat stigmatis. Dengan menggunakan Keluaran 9 ayat 14-16, beliau menyatakan bahwa COVID-19 adalah tulah, sehingga kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Dengan hamba-hamba Tuhan yang terpapar COVID-19, bahkan sampai ada yang meninggal. Apakah Allah setega itu? Apapun yang mungkin disebut sebagai sesuatu yang negatif oleh siapapun, namun jika itu membawa kita menemukan Allah, maka tentu saja itu adalah anugerah Allah. Saudara yang terkasih, melalui khotbah ini, kita diajar untuk mawas diri. Seringkali fundamentalisme beragama atau mabuk agama membuat kita merasa diri paling benar, dan yang lain yang mungkin berbeda dengan kita pasti salah. Sikap-sikap seperti ini justru mereduksi kebenaran itu sendiri. Kita perlu sadar bahwa kebenaran itu bukan metode baku. Kebenaran itu demetodologisasi. Artinya, tidak ada sebuah metode atau pola baku yang dapat menguncinya, karena ia selalu dinamis. Karena itu, berhentilah menghakimi dan mulailah merajut kasih, supaya kehidupan kita senantiasa membawa pesan kasih dan bukan penghakiman. Kiranya Allah senantiasa mereformasi cara pandang kita dan membawa kita selalu dinamis di dalam kebenarannya. Yesus mendengar bahwa orang buta yang disembuhkan itu diusir keluar dari persidangan orang-orang Yahudi. Domba milik Allah diusir oleh gembala palsu, tetapi gembala yang sejati memanggil dia. Yesus segera memperkenalkan dirinya sebagai Sang Anak Manusia. Pengenalan orang buta itu akan Yesus terus bertambah. Awalnya, dia mengenal Yesus sebagai nabi. Lalu dia menyebut Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah. Sekarang, Yesus menyatakan dirinya kepada dia sebagai Sang Anak Manusia. Orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan selalu mengalami pertumbuhan di dalam mengenal Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang mengeraskan hati selalu menolak Allah dan selalu memberikan kebencian yang makin bertambah kepada Tuhan. Yang satu makin jelas dan yang lain makin menolak. Yang satu makin berlimpah di dalam mengenal Tuhan dan yang lain makin mengeraskan hati. Tidak ada keadaan yang tetap. Jika kita adalah orang yang mau datang kepada Tuhan,
maka kita akan menjadi orang-orang yang makin bertumbuh di dalam mengenal Dia, makin berlimpah, makin penuh kasih, dan makin berlimpah di dalam kemenangan atas dosa. Saudara yang terkasih, orang buta yang telah disembuhkan itu setelah mengenal Yesus sebagai Sang Anak Manusia, segera sujud dan menyembah kepada Yesus. Dia percaya dan menjadi pengikut Yesus. Dia yang tadinya buta memiliki hati yang melihat. Tuhan bukan hanya menyembuhkan mata orang buta, Dia juga merestorasi hati seseorang. Hati yang sekarang melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang datang untuk memanggil yang terhilang. Yesus datang memberikan penglihatan bagi orang buta, tetapi Yesus datang untuk membuat buta orang yang merasa melihat. Orang-orang berdosa, inilah orang-orang buta itu. Orang-orang yang sadar betapa besar dosa mereka dan betapa besar mereka memerlukan Kristus. Tetapi orang-orang yang mengaku melihat atau orang-orang yang merasa melihat, ini adalah orang-orang yang akan dihakimi oleh Yesus. Mereka tidak sadar bahwa dengan keadaan rohani seperti ini, sebenarnya mereka buta dan terkurung di dalam dosa. Mereka diperdaya oleh status sosial yang diberikan oleh orang-orang berdasarkan kedudukan beragama mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang buta akan Dia sembuhkan dan diberikan penglihatan, tetapi orang yang melihat akan menjadi buta. Dia yang tidak sadar keberdosaannya, dialah yang disebut buta rohani. Amin.